video kali ini kita akan membahas mengenai beban listrik dinamis pada sebuah bangunan gedung. Nah, sebenarnya apa sih beban listrik dinamis itu? Beban listrik dinamis itu adalah beban listrik yang nilainya akan berubah-ubah terhadap waktu, baik itu ditinjau dari segi arusnya, tegangannya, maupun dayanya. Nah, beban ini akan berbeda-beda dan beban ini akan berbeda dengan beban statis, yang dimana beban statis itu akan memiliki nilai yang cenderung tetap. Nah, contoh dari penggunaan beban listrik dinamis pada bangunan gedung itu, yang pertama adalah motor listrik yang biasanya digunakan pada pompa air dan lift. Yang kedua adalah AC atau sistem pendingin ruangan. Yang ketiga adalah peralatan elektronik seperti komputer dan televisi. Dan yang keempat adalah lampu LED yang menggunakan driver. Nah, beban-beban ini akan berubah sesuai dengan kondisi pemakaiannya. Beban listrik dinamis sendiri dapat menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama adalah fluktuasi tegangan, yang kedua adalah timbulnya harmonisa, yang ketiga adalah penurunan kualitas daya listrik, dan jika beban ini tidak diperhitungkan dengan sangat baik, maka dapat mengganggu kinerja peralatan listrik. Oleh karena itu, dalam perencanaan instalasi listrik pada sebuah bangunan gedung, haruslah beban dinamis ini dapat diperhitungkan dengan baik dan dengan lebih efisien agar beban ini akan tetap stabil, aman, dan efisien. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan komponen mesin listrik sebagai beban dinamis. Mesin listrik, seperti motor atau generator, bekerja bukan dalam kondisi statis, tapi selalu mengalami beban dinamis, yaitu beban yang berubah-ubah akibat interaksi medan listrik dan mekanik. Di dalamnya, ada beberapa komponen utama yang saling berperan. Yang pertama stator, sebagai bagian diam yang menghasilkan medan magnet. Yang kedua rotor, sebagai bagian berputar yang merespon medan tersebut. Yang ketiga lilitan atau winding, yang membawa arus listrik. Yang keempat, shaft atau poros, yang menyalurkan energi mekanik ke beban. Saat arus listrik masuk ke stator, terbentuk medan magnet berputar. Medan ini kemudian menginduksi rotor sehingga menghasilkan gaya putar atau torsi. Disinilah terjadi perubahan beban secara dinamis, karena gaya dan putaran selalu menyesuaikan kondisi beban luar. Semakin besar beban mekanik, semakin pula besar arus yang ditarik mesin, dan sistem terus menyesuaikan secara otomatis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang motor listrik arus bolak-balik. Motor AC tidak menggunakan komutator. Arus bolak-balik yang masuk ke lilitan stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Medan magnet yang berputar ini akan menghasilkan arus induksi di rotor, yang kemudian membuat rotor ikut berputar. Karena tidak ada sikat dan komutator, motor AC lebih sederhana dalam perawatan dan umumnya digunakan di industri, rumah pompa, dan perawatan rumah tangga besar. Contoh penggunaan yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti kipas angin, pompa, dan juga mesin industri. Arah putaran motor bisa diatur dengan cara membalik arah arus listrik atau mengubah polaritas magnetnya. Sementara kecepatan motor tergantung pada tegangan listrik dan jumlah kutub magnet yang dimiliki motor. Motor AC dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu motor sinkron dan motor induksi. Motor sinkron bekerja dengan cara rotor berputar dengan kecepatan yang sama dengan medan magnet stator. Sedangkan motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik, di mana arus pada rotor dihasilkan akibat pengaruh medan magnet dari stator. Motor induksi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu motor induksi satu fasa dan tiga fasa. Motor induksi tiga fasa dapat berputar sendiri karena menghasilkan medan magnet berputar secara langsung. Sedangkan motor induksi satu fasa memerlukan bantuan seperti kapasitor agar dapat mulai berputar. Sebagai kesimpulan, motor AC bekerja dengan memanfaatkan medan magnet berputar untuk menghasilkan gerakan. Karena konstruksinya yang sederhana dan perawatannya yang mudah, motor AC banyak digunakan dalam berbagai macam peralatan. Selanjutnya yaitu motor listrik arus searah atau motor DC. Motor DC adalah mesin listrik yang berfungsi mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanik yang berupa putaran. Kecepatan putaran motor ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
melalui pengaturan tegangan masukan, dan melalui pengaturan arus medan. Komponen utama motor DC terdiri dari stator sebagai bagian diam yang menghasilkan medan magnet, lalu ada rotor atau armatur, serta komutator dan sikat yang berfungsi mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik di rotor. Jenis motor DC terbagi menjadi 3. Yang pertama ada motor DC shunt. Motor DC shunt memiliki kecepatan relatif konstan dan tidak banyak dipengaruhi oleh beban, sehingga cocok digunakan untuk peralatan mesin dengan beban yang ringan. Selanjutnya ada motor DC seri. Jenis ini menghasilkan torsi awal yang sangat tinggi, sehingga ideal digunakan untuk aplikasi seperti lift, hoist, dan kereta listrik. Namun, tidak boleh dijalankan tanpa beban, karena kecepatannya bisa meningkat tanpa terkendali. Jenis terakhir ada motor DC kompon. Nah, motor DC seri ini merupakan kombinasi antara motor seri dan motor shunt. Motor DC kompon banyak digunakan pada alat pengangkat seperti derek dan hoist. Sebagai beban listrik dinamis, motor DC memiliki karakteristik yang khas. Saat pertama kali dinyalakan, motor ini mengalami lonjakan arus atau start yang jauh lebih besar dibandingkan arus nominal. Motor DC juga menghasilkan torsi awal yang tinggi, dan ini penting untuk peralatan pengangkat dan transportasi vertikal. Untuk putarannya, motor DC menyesuaikan beban yang diangkat, sehingga arus dan tegangan tidak selalu konstan pada semua seri. Selain itu, getaran mekanis yang timbul dari operasi motor dapat memengaruhi kenyamanan serta umur struktur gedung jika tidak diantisipasi dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada efisiensi motor. Efisiensi motor ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah usia motor, di mana usia motor yang masih baru akan lebih efisien daripada motor yang lama. Selanjutnya ada kapasitas motor, yang dimana semakin besar kapasitas motor akan semakin efisien motor itu bekerja. Lalu yang ketiga ada kecepatan motor, di mana motor yang memiliki kecepatan lebih tinggi akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi juga. Selanjutnya ada jenis motor yang digunakan, yang dimana setiap jenis motor memiliki efisiensi yang berbeda yang dapat memengaruhi kinerjanya. Yang terakhir, ada pembebanan. Motor listrik mempunyai efisiensi yang baik bila dibebani antara 50 hingga 100%. Namun, yang lebih efisien jika motor itu dibebani sebesar 75%. Nah, kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, beban listrik dinamis adalah beban listrik yang nilainya akan berubah-ubah, sedangkan beban statis itu nilainya akan cenderung tetap. Lalu, komponen mesin listrik yang berperan sebagai beban dinamis dalam gedung sebagian besar adalah motor induksi AC atau bolak-balik 3 fasa. Motor-motor inilah yang menggerakkan komponen-komponen yang ada pada bangunan gedung seperti sistem HVAC, pompa, dan lift. Pada motor listrik terdiri dari komponen-komponen seperti stator, komutator, rotor, dan lain sebagainya. Motor listrik arus searah atau motor DC ialah motor yang merubah arus listrik searah menjadi putaran. Contohnya adalah motor DC shunt, DC seri, dan DC kompon. Sedangkan motor listrik bolak-balik atau motor AC tidak menggunakan komutator. Arus bolak-balik yang masuk ke motor menghasilkan medan magnet yang berputar. Motor induksi ini atau motor listrik AC ini dibagi menjadi 2, yaitu 1 fasa dan 3 fasa. Selanjutnya, efisiensi motor listrik dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti usia, kapasitas motor, kecepatan motor, jenis motor, dan pembebanan motor itu sendiri. Efisiensi motor juga berpengaruh pada penggunaan daya pada motor itu sendiri. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. See you.